Bekasi, lagi masuk angin berat, dia mau pingsan di kilometer 25 jalan tol Jor. Kondisinya sangat ramai sekali. Taksi pusat, luput pusat. Yang sakit ini, ya Pak, bisa perlukan ya Allah, ya Allah, mengharumkan ya Allah yang kuat ya Pak sopir, ya Pak yang kuat, ayo sehat Pak. Ya. Setelah terjadi hal itu Pak, ya saya biasa aja lari gitu kan. Tiba-tiba istri nelpon jam 12 malam. Ya, udah. Apa mak kaget kan jam 12 malam. Ini kamu bener ini? Apaan sih gitu? Ini loh ramai di TikTok gitu. Emang nolong bilang, kebetulan saya bilang, kok ramai. Nah, selang berapa hari, satu hari, ponakan saya kerja di Malaysia, telepon tadi begini loh, benar gitu. Lat malamnya lagi yang dari Hongkong telepon, ponakan gua itu. Tadi kok sampai viral begini? Ya saya juga nggak tahu. Saya fokus aja Pak. Iya. Nah tiba-tiba 70 meter itu lampu hazard nyala kan Pak? Iya. Saya berinisiatif, Bu. Ibu Bapak mohon izin, teman saya kayaknya butuh bantuan dah Bu. Oh iya Pak, itu untungnya orangnya baik juga Pak. Itu loh kita, kalau tamunya minta buru-buru nggak bisa selesai kan Pak. Itu kembali ya, itu kebaikan kemurahan hati dari tamu. Iya Pak, tengoknya aja. Nah, otomatis kan saya pelan-pelan masuk ke kirinya. Makanya posisi mobil saya jauh. Ya saya alhan aja. Lampunya pun ya saya lari kan. Tiba-tiba memang itu udah pingsan Pak. Oh pingsan? Udah pingsan. Oh. Udah pingsan saya percetin gitu. Saya pikir nggak pingsan biasa gitu. Saya kembalilah ke mobil ngambil. Emang saya sering bawa minyak dalam arti buat kadang-kadang kalau saya kurang ya, masuk angin ya. Itulah itu persiapan saya obat gitu karena saya masuk itu kan. Nah itu saya pencet, saya balur, saya pencet, saya udah dengan Bismillah saya bilang, nah saya pencet di satu titik keluarlah dia gitu. Nah tapi belum begitu sadar Pak, tambah panik saya balurin, nah saya pencet di titik-titik tertentu langsung wah itu kalau ada isinya Pak, perut itu kalau ada isi itu keluar. Ini nggak ada isi? Itu hawa ya. Berarti dia nggak makan dari pagi. Oh. Udah begitu ya saya peluk ya spontanitas ya dia Allahu Akbar gitu terus astagfirullah di situlah Pak Terau ya Allah ini selamat maka saya pukul gitu rasa terharunya di situ loh Pak. Ngerti memang Bapak titik-titik tertentu. Ya inilah saya bilang Bismillah kalau memang dia sembuh di tanganku ya. Jadi setelah dia sadar Bapak tinggal gitu. Dia sadar kan kita nggak enak Pak sama tamu sampai saya bilang maaf saya bilang nggak bisa nemenin kamu kuat ya. Iya kuat kan gitu kuat ya udah memang setelah saya kasih air minum sedikit agak seger kan saya minta izin sama saya tinggal ya gitu kamu kuat gitu saya mau pergi tamunya dia ketakutan Pak ntar dulu katanya minta nomor HP Bapak gitu. Terus saya bagaimana nasibnya di tol ini kan di tol
Saya sudah Bapak nggak usah takut, saya bilang saya sudah konfirmasi ke pusat. Untuk bantuan. Minta bantuan medis sama satu armada untuk penjemput gitu. Oh gitu, ini nomor Bapak ya, bener, iya WA aja, kalau ke WA. Ya sudah, saya nggak kepikiran, ya saya pikir udah agak sehat gitu kan, saya antarlah tamu. Saya antar tamu, saya minta terima kasih sama tamu mau menyeberang sekitar 15 menitan loh Pak. Terus tamunya mau tunggu ya? Mau nunggu. Ke mana tujuan di? Tujuannya ke Sawangan. Oh, untuk sama ke bandara. Oh iya ke Sawangan. Kalau bandara pasti tidak mau Pak. Pasti nggak mau. Selesai Bapak. Selesai. Makanya itu saya tamu sana. Waktu itu ardunya 250 karena Pak ya, saya sampaikan estimasinya dia menahan, saya tahan dalam perjalanan kan 20 atau 15 berarti kalau argo berjalan sekitar 20 ribuan. Iya. Nah, iya kan Pak. Jadi 257 ibu bapak silakan bayar cukup 237 Iya. Tapi subhanallah Pak, memang dia bayar dengan QRIS 237. Tapi dia ini buat sarapan bapak buat makan. Jangan sampai lupa makan. Di situlah Pak saya nangis lagi, masih ada orang yang baik. Iya Pak. Gitu. Makanya saya kalau diungkap begini Pak, mohon maaf, mungkin saya orang-orang yang gampang nangis Pak. Gitu. Kalau ada orang menanyakan hal gitu, itu di luar logika saya, di luar kemampuan saya. Itu loh Pak. Karena waktu itu kan ada dua dia selamat, dia bisa meninggal di tangan saya. Iya Pak. Itu memang. Tapi Bapak ada ini lah ya istilahnya tahu ya minimal sih. Nah ya, yang memang, kalau masuk angin di mana, iya, kalau badan di sini gitu. Ya inilah saudara-saudara walaupun beda darah, iya. walaupun beda agama, beda kulit, beda suku. Dari sekian ini pasti ada penyakit dasar. Ada orang yang nggak senang dengan itu. Tapi dengan lapang dada, kalau saya nggak saya ambil pusing sih Pak. Selama saya berbuat baik, insya Allah akan mendapat hal yang baik. Yang nggak suka biarkan itu hak dia nggak suka sama saya. Iya itu memang kita tidak bisa membahagiakan siapa orang. Nah itu Pak, saya merasa nggak punya saudara. Inilah saudara-saudara. Aku tanamkan kebaikan, kamu mau tanam apa ke diri saya dapat. Betul. Itu prinsip saya dari dulu Pak. Saya tanam baik, kamu saya tanam ke kamu. Kamu nggak kembaliin kebaikanku, tapi kan orang lain masih saudara-saudara saya baik. Ya saya alamin ya apa? Tiba-tiba kenal Bapak, semua kenal. Saya itu, Pak. dalam arti Aku itu kan di TikTok lihat kan, ini lewat nih hari ini. Berapa hari lalu ya? Itu kejadian kapan? Seminggu lalu ya? tanggal 5 Pak. Oh, tanggal 5 ya? Seminggu, seminggu yang lalu ya? Iya, tanggal 5 jam 12.30-an. Oh, Mohon izin Pak. iya Pak. Itu kejadiannya trip pertama. Jadi order saya keluar dari sini dapat order, saya ambil. Bu, mau lewat ke Sawangan ya Pak? Iya. Mau lewat Antasari, enakan lewat tol dah Pak gitu. Itu ya. Nah, Itulah yang saya bilang tangan-tangan Tuhan yang berbicara untuk menolong Iya. kita. Coba kalau ibunya bilang lewat Antasari, selesai. Dan orangnya juga baik. Ya udah Pak tangan. Tuh 15 menit tuh Pak saya tahan perjalanannya dia. suami istri ya? Suami istri? Enggak. Anak sama bapak ya. Makanya tamunya saya yang laki-laki itu saya panggil bapakku agak sepuh. Iya. Yang sakit. Nyun sewu yang bapakku ketinggian saya tahan enggak apa-apa. Saya enggak beli. Itulah Pak. Semua itu berjalan secara tidak sengaja. Dapat tamunya enak, kita tangannya enak. Betul. Nah, makanya pedoman saya kan
Saya punya saudara 1000 kurang, punya musuh 1. Wah, ini Saya nggak mau. Dalam saya bentar arti, lagi dilantik tuh Pak. iya, dalam arti, Beliau, iya, gitu. dalam arti kan gitu Pak. Dalam arti saya nggak mau punya musuh. Ya. Saudara punya saudara 1000 itu kurang. Iya Pak. Kurang. Nah itu makanya. Musuh tinggal pukul orang. Nah itu. Kita nggak kenal pukul aja Iya, dari musuh. punya musuh 1 kebanyakan. Iya. 01 lebih baik. Makanya saya bilang, oh, yang menilai saya berbuat begini cuma Allah yang tahu. Betul. Semua yang baik-baik itu orang akan tidak akan suka dengan hal yang baik. Makanya saya pure Pak. Dinasihat dari Bapak, dari rekan-rekan dari pusat, Bapak begini, tinggal manut. Kalau saya gitu, Iya. manut mawon, kayak saya kemudian cuma itu aja. Saya nggak ada istilah, harus begini tidak, harus dilihat orang, wah gagah Mbak. Saya happy aja anak-anak, waduh bagus gitu, ketawa lah. Rasa ini kan hal-hal biasa dalam arti. Ya biasa aja Pak di jalan gitu. Kebetulan aja di video kan. Iya itu. Ah, iya. Iya, membahagiakan orang kan tidak harus dengan yang lain, mau apa memberi. Ya kayak kemarin tiba-tiba saya ngisi bensin, yuk lari, Bapak aku mau foto. Loh, berarti kan dia bahagia Pak. Iya. Dengan kebahagiaan itu saya juga nggak foto ya Pak. Yuk, udah. Ya dalam arti, oh Pak loh, saya ini begini-gini. Oh iya. Lihat mereka tersenyum aja aku senang kok. Wah, ibadahku bukan karena hati, membahagiakan orang dengan senyum, satu ibadah dalam hati. Tiba-tiba saya lagi beli rokok bapak nyamperin, Pak anak saya nangis pengen foto sama bapak. Loh segitu terkenal. Ya Allah ya Rabbi Bapak ya Allah. Ya saya bilang ya Allah Pak. Ayo nak sini nak. Jadi ada satu rasa kebahagiaan. Ya Allah, dengan lantaran ini aku diangkat derajatnya sama Allah. Itu loh Pak. Iya. Nggak kebayang saya itu. Diangkat derajatnya itu kan enggak aku dengan harus harta belajar. Dengan itu loh saya bilang. Ya Allah karuniamu benar-benar besar itu. Saya sampai merinding Pak. Ya Allah. Jadi kenapa saya cari Bapak itu kan pertama viral. Iya. Saya tuh pernah jadi super online Pak. Oh iya. Jadi tahun berapa ya? Tahun 2007 di masa saya terpuruk Pak. Oh, iya. 2007. Iya. Saya tuh sempat ngambil SIM A umum Pak. Sudah seminggu lagi mau jadi ekspektasi Pak. Iya. Sudah menjelang itu kan, Iya. ya, tapi ternyata berkehendak berbeda. Nah itulah. Gitu Pak. Gitu. Di saat 1 minggu persis itu Pak, saya ngutang sama adik saya Pak. Pinjam buat itu loh Pak. Iya. Pinjam buat bikinin SIM. Iya. Gitu, Pak. Nah, itu Gak pernah kebayang dalam hidup saya sampai posisi saya seperti itu gak pernah. Ya itu kalau cerita minjem itu, ya itulah makanya saya bilang. Tapi rupanya berkendangnya beda, nggak boleh kayak rupanya. Jadi berapa hari kemudian saya ditelepon Pak. Jadi ada satu lamaran kerja saya. Masuk gitu. Itu saya sudah lupa Pak. Itu juga udah setahun gitu. Saya ditelepon menggantikan orang yang kebetulan dia mau resign. Dia nggak ada orang, dia buka berkas yang lama, ada nama saya dan saya ditelepon Pak. Yang pertama. Terus dia cuma bilang, Bapak ini masih bersedia nggak? Saya senang sekali kan. Gitu. Terus saya mau resign, dia bilang ini. Saya pindah ke luar negeri. Gitu. Bapak mau menempati nggak posisi saya? Oh boleh, tapi proses lama ya Pak ya. Nanti saya hubungin. Setelah itu 3 bulan Pak, saya nunggu lagi nggak ada kabar. Tapi ya udahlah, saya pasrah aja sama itu ya udah masuk. Ya itu. Tahu ya udah gitu. Kepasrahan itu aja ya makanya saya bilang Pak, ya Allah, Rob, sampai segininya saya. Makanya ya Allah, nggak kebayang Pak. Sampai anak saya aja bingung jawabnya. Itu
bapakmu di Blora terkenal Iya. ya. Anak saya sampai Di desa. Itu bapakmu bener toh, Le? Iya. Aku mah, aku jawab piye, Pak? Ah. Wong kok padha tekok lah. Ya piye yo, Le, Pak yo gak sengaja kok ini. Makanya ya itulah, Pak. Ya kembali saya bersyukur dengan ini. Saya pikir saya bisa menyelamatkan kawan saya, tapi juga menyelamatkan keluarganya. Seandainya terjadi, bagaimana? Walau alam, Pak. Ya, itu aja. Makanya saya bilang keluarganya, saya bilang tidak usah kamu mengingat kebaikan, kau tanamkan ke orang lain apa yang kau dapat. Janganlah ingat namaku selama kau berbuat. Jadi saya tuh dalam hal itu cukuplah kamu kenal aku dengan keadaan yang aku sekarang. Dan bukan saya yang menyelamatkan kamu, tapi Allah yang menyelamatkan kamu melalui saya. Itu aja. Saya sangat bahagia Bapak mengapresiasi saya dengan datang jauh-jauh ke sini. Saya nggak kenal Bapak, nggak kenal kawan-kawan saya. Saya cuma ngikuti apa prosedur dari perusahaan. Pak ada ini, ya saya terima. Jadi Pak, terus terang aja Pak, teman-teman Bapak tuh banyak sama bantu saya juga Pak. Jadi yang nemukan Bapak itu ada salah satu driver Bluebird juga, namanya siapa? Cepi ya? Ya Cepi, Pak Cepi gitu. Dia kadang-kadang kalau libur kita ajak Pak, gitu. Ada kegiatan kita ajak. Jadi begitu saya minta tolong sama staf di kantor, dia itu yang langsung ke sini Pak katanya. Stoyo nanyain ketemu sama siapa? Pak Franky ya gitu. Terus dihubungkan, terus hari kemarin ya, izinlah ke, karena kalau saya karena tahu Pak Bapak pakai seragam, Bapak kerja di kantor orang, saya nggak mungkin ngomong sama orang lain, kan mesti izin dulu sama kantornya. Boleh nggak? Tadi balik jam berapa Pak? Kebetulan kemarin libur. Oh kemarin libur. Iya, semalam libur. Saya mengunjungi ponakan di Kalideres, ada acara. Iya. Pak Abang, Bang Brengki itu sore nanya, Pak De di mana? Di mes, baru bangun aku. Iya. Gitu. Ada apa Bang? Enggak, tunggu aja gitu. Saya anggap nggak ada apa-apa ya. Saya pergi ke tempat ponakan, ada acara dari pihak kantor, nelpon Pak David, Pak Samsuri begini besok. Udah. Ya kalau saya kan cuma ngikuti prosedur aja. Kalau pusat kantor bilang maju, mundur, nggak boleh. Guys, nanti kita sambung lagi ya, buat teman-teman. Pak Samsuri ini orangnya inspiratif, nanti kita sambung. Nyok.